mencari wajahmu, ku perlukan jamahanmu, menyucikan, menyembuhkan, memulihkan hidupku. Dalam setiap perkara, sungguh ku merasakan kasih Bapakku yang menjagaku. Dia yang memperhatikan, Dia yang beri pertolongan, kasih Bapakku yang peliharaku.
Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan malam hari ini, lambaikan tangan kita tinggi. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Tuhan pasti hadir malam hari ini buat setiap kita, amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi hingga sampai malam ini. Inilah kerinduan kami datang di ibadah doa malam ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu rutinitas kami saja, tapi inilah wujud cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami mencari pribadi-Mu malam hari ini. Satu yang kami percaya, Engkau selalu ada buat setiap kami. Engkau pasti hadir buat setiap kami. Kami buka hati kami lebar-lebar buat Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Mari buka hati kita buat Tuhan. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Sekali lagi seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari nyatakan hanya Engkau, pribadi yang tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku ku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kerinduan kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Satu kali lagi katakan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, Kau bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kerinduan kami. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah kerinduan kami malam hari ini, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Biarlah menjadi kerinduan setiap umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Engkau yang merindukan Tuhan malam hari ini, mulai angkat suaramu, buka hati kita buat Tuhan. Kita nama syarah, kami merindukan, kami cari Engkau. Kami haus Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Lebih dari kami yang butuhkan, lebih dari apa yang kami cari malam hari, kami mau terus mengejar pribadi-Mu dalam hidup kami. Jangan tinggalkan setiap kami, jangan lepaskan genggaman tangan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Engkau mengasihi setiap kami. Ini kerinduan kami. Kami mengasihi, kami mencintai. Haleluya.
Terima kasih. Hanya ada satu pribadi yang memenuhkan dan memuaskan kami, dan pribadi itu hanya Yesus saja seorang. Tuhan, kami sungguh datang dengan segenap kerinduan kami akan pribadi-Mu. Kami percaya Engkau akan melawat setiap kami, mengubahkan kami, menolong, memperbaharui kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Bapak Ibu sendiri katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang Yesus, Kau mampu pulihkan segala sesuatu. Mari angkat tangan kita bersama, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, kami perlukan
sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tak mampu kami jalan sendiri, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yang memerlukan Tuhan, katakan sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tidak ada seorang pun dari kami yang mampu berjalan sendiri. Tuhan, sungguh kami memerlukan Engkau. Sebagai pribadi kami perlu Tuhan. Sebagai gereja-Mu kami memerlukan Engkau Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Mari tuntutlah setiap kami, dan kami akan kedua tangan kami berserah kepada-Mu. Yesus, ini hidup kami, pakai setiap kami. Oh, karena masyarakat
Mari lebih kuat berbahasa roh. Shikirela bahana makara bara la bara la bara la bara la bara. Kina bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudara, mari berbahasa roh. Shana mahana makara bara la bara la bara. Tidak ada yang lain yang kami perlukan, hanya Engkau saja malam hari ini Tuhan. Shikira mahana makara bara la bara la bara la bara la bara. Kina bara la bahana makara bara la bara la bara la bara la bara. Bara la bara la bara la bara la bara la bashara la bara. Kina bara la bara la bashara la bara la bara. Kina bara la 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 bara. Oh, la bara la bara la bashara bara la bara la bara la bara la bara. Yesus Tuhan, syara la bara la bara la bara. Yesus, Yesus, syara la bara la bara la bara. Kina bara la bara la bara. Kina bara la bara. Terus berdoa berkata-kata kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami. Jangan lepaskan Tuhan, jangan lepaskan. Yesus.
bersama. Shikana mahana makara marana marana marana. Kola marana masyana marana marana marana. Oh, kana masyana marana. Kina masyana marana. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar yang ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Yang percaya Tuhan ada di pihakmu, mari angkat kedua tangan kita bersama. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar yang ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Katakan kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus, sungguh kami percaya Kau ada di pihak kami. Dan kalau Tuhan di pihak kami, tidak ada yang jadi lawan kami. Dan kemenangan-Mu pasti kami terima. Dalam nama Yesus semua kita katakan bersama. Amin. Amin. Sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu bersama Bapak Ibu. Ku mengangkat tanganku, kami bersorak bagi-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Selamanya Kau setia bagi kami. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami memandang-Mu, ku mengangkat tangan, kami pun bersorak bagi-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan Tuhan. Kau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau baik Tuhan. Semua yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik.
Kasihkan tos kanan kirimu, katakan Yesus baik buat engkau dan saya. Amin. Mari sekali lagi kita bersukacita buat Tuhan kita. Semua. Mari serukan nama Yesus. Serukan Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat sertakan timbulannya dengan kuasa namanya. Bakti, bakti, serukan semua katakan Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Oh, kita buat sertakan timbulannya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota Bethel yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Semuanya bakti, bakti, serukan, serukan. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat, serta kalahkan timbulannya dengan kuasa namanya. Lambaikan tanganmu, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus kota Bethel yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi katakan nama Yesus, menara yang kuat. Sambil tepuk tangan tinggi-tinggi. Nama Yesus kota Bethel yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Yesus menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita. Mari kita buka hati kita bersama bagi firman Tuhan. Kau tak pernah mencobamu lebih dari kekuatanmu. Bahkan di padang gurun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah mencobamu lebih dari kekuatanmu. Bahkan di padang gurun ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku
lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunku ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allah selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Saya dan kita bangkit berdiri bersama. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Haleluya. Yang percaya, berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Dan katakan, aku percaya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, buat hadirat-Mu yang begitu kuat menjamah setiap kami. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan turun melawat dan menjamah kami. Dan kami yakin setiap yang hadir malam ini pasti dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang luar biasa malam ini. Dan saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, pakai hamba-Mu dengan ajaib untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Dan kami berdoa setiap jemaat juga Tuhan urapi untuk boleh mengerti firman Tuhan, bahkan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Ya shalom. Selamat malam saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur malam ini boleh berada di tengah-tengah saudara, khususnya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena tadi siang saya tiba dengan selamat dari Jakarta, ya, dan saya tiba dengan selamat tadi siang di Surabaya. Biasanya kalau nyampe naik pesawat itu langsung keluar-keluar aja saudaraku. Tapi sejak kasus Air Asia, banyak penumpang begitu landing semuanya bilang haleluya gitu saudaraku. Jadi kadang-kadang sesuatu yang biasa nyampe selamat itu jadi biasa. Tapi satu peristiwa membuat kita sadar kalau kita bisa hari ini hidup sehat selamat. Itu karena perlindungan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, di mana-mana sekarang ada muncul istilah keep calm. Ya, ada stiker keep calm.
Di banyak tempat di Jakarta, tempat saya melayani, itu banyak tulisan keep calm. Maksudnya lu tenang aja gitu, jangan stres, jangan bingung, jangan panik. Keep calm. Nah, malam ini saya ingin mengambil kata yang sedang populer itu, dan judul firman Tuhan malam ini adalah keep calm and pray. Ya, tenang, tetap tenang, jaga tetap tenang, dan apa saudara? Berdoa. Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya ingin untuk ayat pendahuluan ini, kita semua yang hadir dalam doa malam di tempat ini membaca bersama-sama dengan saya. Apakah saudara siap membaca ayat ini bersama saya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Keep calm and pray. Kuasai dirimu supaya kamu tenang. Jangan sampai saudara panik dengan kondisi pada akhir-akhir ini. Jangan sampai saudara menjadi ketakutan dan cemas karena peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apalagi kita baru masuk tahun 2015. Kita harus kuasai diri jadi tenang. Sebab kalau kita nggak tenang, kita panik, kita nggak bisa doa. Dan saya yakin kalau malam ini saudara bisa datang dalam ibadah doa malam di tempat ini. Saya percaya karena saudara bisa menenangkan diri saudara, menguasai diri saudara, dan kita bisa berdoa. Yang setuju katakan amin. Nah saudara-saudaraku, mengapa doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Seorang bapak gereja namanya Martin Luther, mungkin multimedia langsung lompat ya. Martin Luther berkata begini, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi bapak gereja yang namanya Martin Luther mengibaratkan doa itu sebagai nafas kehidupan orang percaya. Maksudnya apa? Maksudnya doa itu sangat penting. Diibaratkan dengan bernafas. Saudara pernah coba enggak tutup hidung saudara? Jangan napas, 5 menit aja. Oh pakai mulut pak, ya hidungnya ditutup, mulutnya diplester saudaraku. Pokoknya kita nggak bisa napas 5 menit. Apa yang terjadi kalau kita nggak napas 5 menit saudara? Pernah coba nggak? Saya yakin saudara nggak pernah nyoba. Sebab kalau saudara nyoba pasti tidak duduk di sini malam ini. Sebab kalau kita 5 menit nggak bernafas, apa yang terjadi? Kita pasti mati. 5 menit nggak nafas, manusia itu mati. Jadi kalau Martin Luther berkata doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya, artinya orang percaya, saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa doa. Kalau kita jadi orang Kristen kita nggak berdoa, kita pasti mati saudaraku. Makanya banyak orang pergi ke gereja kelihatannya Kristen gitu ya saudaraku, tapi lemes. Nggak ada semangat, nggak ada kekuatan menghadapi masalah kalah, menghadapi persoalan kalah. Kenapa? Karena nggak punya kehidupan doa. Nah malam ini saya ingin kita belajar sama-sama. Mengapa sih doa itu begitu penting? Mengapa kita harus berdoa? Kenapa malam ini saudara menghadiri kebaktian doa malam? Tiap Kamis di sini ada doa malam saudaraku. Karena doa begitu penting dan ada sesuatu yang luar biasa waktu kita berdoa. Ada 3 hal yang penting yang akan kita nikmati pada waktu kita berdoa. Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Yang pertama, doa membuat kita mendapat petunjuk dari Tuhan. Jadi penting berdoa sebab pada waktu kita berdoa, kita mendapat petunjuk dari Tuhan. Dan saya yakin setiap kita pasti setuju bahwa apalagi kita baru masuk tahun yang baru, kita nggak bisa jalan sendiri. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, kita butuh petunjuk. Nah coba saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 24. Ini rasul-rasul kumpul, mereka berdoa minta petunjuk. Untuk apa? Untuk memilih rasul. Karena rasulnya kurang 1 waktu itu. Jadi mereka kumpul, mereka minta petunjuk dari Tuhan, berdoa. Saya baca ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang.
tunjukkanlah, ini minta petunjuk nih, tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini. Padahal kandidatnya cuma 2. Tapi mereka nggak menganggap diri mereka itu pandai. Karena mereka semua rasul, udahlah sisa 2 kok kandidatnya. Pilih aja yang lebih ganteng, lebih keren, lebih mancung untuk jadi rasul. Kita kurang 1 nih rasulnya. Tidak. Tapi rasul-rasul berdoa. Dan dalam doanya mereka berkata, mohon petunjuk siapa yang harus mereka pilih. Sebab hanya Tuhan yang tahu hati manusia. Saudara, kalau saudara bos atau majikan, saya yakin saudara setuju bahwa sekarang ini milih orang untuk jadi pegawai kita itu susah. Di Jakarta sekarang aja banyak majikan bilang begini, Pak, sekarang ini cari pembantu rumah tangga aja susah loh saudara. Nggak tahu saudara setuju nggak? Sulit. Kadang-kadang kita lihat, wah ini pembantu bagus ini. Ya, kayaknya badannya tegap gitu, keker. Ternyata doyan tidur dan makannya banyak saudaraku. Nah repot saudara. Karena kita nggak bisa tahu, hanya lihat penampilan luar. Cari pembantu susah, cari babysitter lebih ngeri lagi. Sekarang banyak penculikan anak kecil, betul nggak? Kelihatannya ini babysitternya bagus, tahu-tahu baru 3 hari anak saudara yang masih bayi diculik, dibawa kabur. Pilih pembantu, pilih suster untuk anak saudara, perlu petunjuk dari Tuhan. Milih orang dengan benar. Saya punya teman, saudaraku bilang begini, Pak sekarang cari sopir, wah susah juga. Ini ada pengalaman, dia bilang begitu. Jadi saya punya teman, saudara ya, suka kalau mau ketemu dengan saya, meeting atau ngobrol, karena kantor saya di Mall Central Park di Jakarta. Jadi ketemuannya sering, udah di kantor saya aja, itu kan mall, banyak makanan, banyak minuman. Jadi kalau ngobrol sama saya itu bisa 3 jam atau 4 jam. Nah teman saya ini mobilnya bagus-bagus saudara. Dia punya sopir, jadi dia diantar sopirnya. Lalu sopirnya itu ngedrop bosnya ini di lobi mall. Nah bosnya turun, rapat ketemu saya. Ya sopirnya bawa mobilnya parkir. Nah hari itu kebetulan ngobrolnya sebentar. Biasanya 3 jam, 4 jam. Hari itu cuma 1 jam saudara. Lalu dia bilang, Pak Yosia saya pulang ya. Saya ada urusan lain. Cuma 1 jam. Lalu dia telepon sopirnya. Cepat ke lobi yang tadi ya. Jemput saya, kita pulang. Baik bos. Jadi ditunggu saudaraku dari tempat parkiran ke lobi. Ditunggu seperempat jam nggak nongol. Setengah jam nggak nongol. Waduh, ini sopir kemana? Ditelepon lagi. Lu di mana? Sopir, lu di mana? Jawabnya apa? Saya lagi di Harmoni. Harmoni itu sama Central Park jauh saudaraku. Lu ngapain di Harmoni? Baru ketahuan, ternyata si sopir ini punya kebiasaan, abis ngedrop bosnya, bukannya parkir. Dia pulang jemput istrinya, jalan-jalan berdua pakai mobil bagus saudaraku. Luar biasa ini. Sampai dia ngurut dada, aduh Pak sekarang cari sopir susah. Kalau saudara bisa punya sopir yang baik, itu anugerah Tuhan. Apalagi kalau saudara seorang bos, buka usaha, punya pegawai yang bisa dipercaya, yang rajin, itu anugerah Tuhan. Nah pilih orang itu butuh petunjuk. Gak bisa sembarangan. Nah doa membuat kita mendapat petunjuk dari Tuhan dalam memilih orang. Apalagi dalam kita menjalankan bisnis dan pekerjaan kita. Gak gampang saudara. Ada strategi-strategi yang perlu kita perbaharui. Masa tahunnya udah ganti, presidennya udah baru, gaya bisnis masih lama, atau strateginya masih lama. Nah, coba kita lihat kenapa kok Daud itu kalau perang itu menang terus, saudara. Ternyata Daud itu punya ahli strategi. Nah, di sini kita akan lihat siapa ahli strateginya Daud yang memberi petunjuk kepada Daud. 1 Tawarikh 14 ayat 13 sampai 15. Ya, kita lihat sama-sama. 1 Tawarikh pasal 14 ayat 13 sampai 15. Dikatakan begini, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, jadi orang Filistin mau perang nih sama orang Israel, maka perhatikan ini yang dilakukan Daud, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Kalau ada perkataan bertanyalah lagi Daud kepada Allah, itu berarti Daud sering apa?
sering nanya. Dia kalau doa nanya. Lalu Allah menjawab. Berita baiknya kalau kita tanya, Tuhan pasti jawab. Yang percaya katakan amin. Cara jawabnya gimana Pak? Apakah langsung Tuhan jawab audible kita dengar? Bisa nggak? Bisa. Tapi jarang. Nggak lazim. Ya, kalau saudara sering dengar Tuhan bicara itu bukan audible kebanyakan. Sebab kalau audible kita juga kaget. Tuhan, malam ini saya datang padamu mau nanya. Ya anakku, kamu mau nanya apa? Saudara bisa pingsan kan? Lalu gimana cara Tuhan menjawab ketika kita bertanya? Tuhan bisa menjawab lewat khotbah hari Kamis. Bisa nggak lewat khotbah? Bisa. Lewat khotbah hari Minggu, bisa nggak? Bisa. Lewat renungan harian. Saudara mungkin punya bacaan renungan harian di rumah. Bisa nggak Tuhan bicara lewat renungan harian? Bisa. Lewat peristiwa yang terjadi di sekitar kita, Tuhan bisa kasih hikmat gak pada kita? Bisa, macam-macam caranya. Tapi yang pasti kalau kita berdoa dan tanya, Tuhan pasti jawab. Lalu Allah menjawab, saya lanjutkan. Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Ini Tuhan loh yang ngomong, detail. Jangan maju dari belakang, buat gerakan melingkar. Terus, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi ketika Daud tanya, perangnya gimana? Tuhan kasih jawaban dan detail. Strateginya begini Daud. Kamu jangan langsung nyerang dari belakang, muter dulu. Nah itu yang menyebabkan Daud itu kalau perang menang. Nah hari ini kita belajar saudaraku. Kenapa penting kita berdoa? Sebab pada waktu kita berdoa, Tuhan memberitahukan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Strategi-strategi dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Dan ini yang akan membuat saudara sukses. Ini yang akan membuat saudara berhasil dalam bisnismu, pekerjaanmu, tokomu, restoranmu. Restoran itu bagaimana supaya rame? Tuhan nanti kasih strateginya. Oh begini loh. Dan kadang-kadang strateginya bisa mengagetkan. Kasih gratis 3 hari misalnya. Wah, jangan saudara kaget. Kalau jelas itu dari Tuhan, mau taat gak? Kadang-kadang strateginya tidak lazim, tapi Daud taat. Itu sebabnya Daud mengalami keberhasilan yang luar biasa. Jadi malam ini, kenapa saudara datang dalam doa malam? Karena doa begitu penting bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dan waktu saudara berdoa malam ini di tempat ini, atau ketika Anda berdoa di rumah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan petunjuk. Strateginya gimana? Milih orangnya gimana? Oh saudaraku gak gampang milih orang. Karena hanya Tuhan yang tahu hati manusia. Tapi kalau saudara tanya sama Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan, kamu ambil ini orang. Kamu jangan ambil ini orang. Ini orang gak bagus. Cuma gayanya bagus, ngomongnya manis. Tapi orangnya gak bagus. Nanti Tuhan kasih petunjuk. Dan kalau Tuhan yang kasih petunjuk, tahun 2015 ini menjadi tahun yang penuh keberhasilan dan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mengapa penting kita berdoa? Sebab doa memberi kekuatan kepada kita di masa-masa sukar. Kalau kita punya perjalanan rata, nggak ada problem saudaraku, memang ringan. Tapi bagaimana ketika jalan hidup kita tiba-tiba menanjak, turunan curam, belokan tajam. Di situ dibutuhkan energi yang besar. Dari mana datangnya energi itu? Saya yakin kita tidak mampu menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Karena masalahnya nggak tambah ringan. Saudara jangan berpikir bahwa dunia ini tambah baik. Alkitab bilang bahwa dunia ini tambah lama tambah tidak baik. Dunia ini begitu banyak persoalan. Begitu banyak masalah yang berat yang harus kita hadapi. Kalau kita jadi anak Tuhan yang merasa aku cukup kuat, aku bisa menjalani hidup ini tanpa doa, maka saya kasih tahu,
saudara akan mengalami kegagalan, kehancuran, dan kejatuhan. Kalau boleh saya bilang, doa itu seperti orang ngecas baterai, saudara. Ya, ngecas baterai. Jadi kalau kita ini punya handphone ya, lalu udah kelip-kelip merah, itu namanya apa tuh? Sudah nggak bisa lagi dipakai nelpon, namanya apa baterai kita? Lowbat. Nah banyak orang Kristen sebetulnya lowbat, tapi dia nggak sadar. Dia minggu ke gereja, dia pelayanan kayaknya aktif, padahal lowbat. Sehingga apa? Pelayanan tapi gampang marah. Pelayanan tapi nggak sabar. Pelayanan tapi dikit-dikit berantem. Dia nggak sadar bahwa sebetulnya udah lowbat. Dia nggak kuat lagi dalam pelayanannya. Kenapa banyak orang Kristen bilang, aduh Pak Pendeta saya nggak sanggup lagi menghadapi masalah saya. Saya bilang, kamu lowbat. Nah coba saudara lihat Lukas pasal 21 ayat 36. Lukas pasal 21 ayat 36 berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa supaya kamu beroleh apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan apa? Berdiri di hadapan Anak Manusia. Bagaimana kita dalam iman tetap bisa berdiri di hadapan Yesus dengan penuh kemenangan menghadapi banyak pencobaan masalah dan punya kekuatan untuk mengalahkan semua masalah kita. Gak ada cara lain. Baterai kita mesti dicolokin. Dicolokin kemana? Ke listrik. Sumber energi kita adalah Yesus. Itu kayak baterai lowbat dicolokin ke listrik, ngecas saudaraku. Saya yakin betapapun besarnya masalah kita, kalau kita punya baterai dicolokin, dicas pada segala sumber energi, namanya Yesus, maka saya yakin walaupun masalah besar, tapi kita akan punya kekuatan untuk menghadapinya. Sebetulnya kita jangan terlalu pusing dengan size atau ukuran masalah. Gak problem kok masalahnya besar, yang penting kekuatan kita lebih besar. Amin saudaraku. Enggak problem masalahnya besar. Kita sekarang selalu mengukur masalah kita. Oh masalah saya besar Pak. Oh masalah saya luar biasa besar Pak. Enggak masalah. Enggak problem kalau saudara punya masalah sangat besar. Yang penting kekuatan kita lebih besar. Tapi walaupun masalahmu kecil dan kekuatanmu ternyata lebih kecil dari masalahmu, apa yang terjadi? Tetap kalah. Makanya saya bilang masalah kecil pun kalau saudara nggak punya kekuatan, Anda akan jatuh. Tapi walaupun masalahnya besar, kalau saudara punya baterai itu dihubungkan dengan sumber energi yang namanya Yesus lewat doa yang sungguh-sungguh, maka baterainya full, itu kekuatannya besar. Saya berdoa bahwa ibadah doa malam seperti hari Kamis ini jangan dianggap enteng, saudaraku. Ini sebetulnya sumber kekuatan saudara. Saudara jangan berpikir bahwa pendeta yang datang di sini seperti saya khotbah ini, saya punya energi yang luar biasa. Saya dari tadi sambil nyanyi, saya ngecas di situ tadi. Nyanyi angkat tangan. Ini lagu-lagunya tadi bagus-bagus ya, kata-katanya menguatkan. Dan waktu saya angkat tangan, air mata saya mengalir gitu. Jadi sebelum saya kasih khotbah firman Tuhan, saya udah dicas. Kapan saya dicas? Waktu saya angkat tangan, berdoa menyembah Tuhan. Itulah kekuatan kita. Hari ini saya gak peduli masalahmu sebesar apa. Yang penting kekuatan kita lebih besar dari masalah kita. Dari mana datangnya kekuatan kita? Dari kita ngecas baterai hidup kita. Kita connect pada Yesus. Lewat doa, di situ kekuatan besar kita miliki. Jadi apapun masalah saudara, yakinlah. Kalau saudara terhubung dengan sumber energi yang terbesar di dunia, namanya Yesus lewat doa, kita malam ini pasti pulang dengan kemenangan. Karena kita punya kuasa yang luar biasa lewat doa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang yang ketiga. Saudara jangan berpikir bahwa khotbah saya hampir selesai. Karena saya bilang ada 3 hal yang luar biasa yang kita dapatkan waktu berdoa. Sebab poin yang ketiga ini di dalamnya ada 3 poin lagi. Jadi masih panjang saudara, ini baru separuh nih ya. Oke, yang ketiga saudara perlu tahu kenapa kita penting untuk berdoa.
Sebab doa membuat kita mengalami mujizat. Berapa banyak saudara percaya bahwa mujizat masih berlangsung sampai hari ini? Angkat tangan saudara. Saudara percaya mujizat masih berlangsung sampai hari ini? Dan saudara percaya bahwa ketika saudara berdoa, malam ini saudara berdoa, saudara bisa terima mujizat malam ini? Berapa banyak saudara percaya bahwa saudara bisa pulang terima mujizat dari Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Yang percaya dan angkat tangan saudara pulang terima mujizat dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita baca ayatnya saudaraku, bahwa doa membuat kita mengalami mujizat. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh. Orang saling ngampuni ngaku dosa bisa sembuh loh sakitnya. Berarti ada orang sakit itu karena dosa, saudara. Ya, saya katakan sekali lagi. Ada orang sakit karena apa? Dosa. Tetapi perhatikan, tidak semua penyakit karena dosa. Sebab ini bahaya kalau salah nangkep. Banyak orang begitu lihat orang sakit, kamu sakit ya? Iya, makanya bertobat. Oh, belum tentu saudaraku. Bisa karena dosa, bisa juga bukan karena dosa. Tetapi yang pasti Pak, kalau itu karena dosa, ketika orang mengaku dosa dan bertobat saling ngampuni, kesembuhan terjadi. Oke, terus ini bukan intinya. Dikatakan apa selanjutnya? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara lihat, Elia berdoa dan mujizat terjadi. Yang menarik dalam ayat 17 dikatakan Elia adalah manusia apa? Biasa. Pakai tambahan lagi, sama seperti kita. Jadi kalau Elia hidup zaman sekarang, dia bisa makan bareng saya, ngopi bareng saya di Starbucks. Saya suka ngopi soalnya. Dia bisa jalan-jalan belanja sama saudara juga. Elia manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia berdoa. Hujan jangan turun. Hujan gak turun 3,5 tahun. Kalau Elia hidup zaman sekarang, maka saya akan telepon Pak Ahok, Gubernur DKI. Dan saya usul sama Pak Ahok, tolong undang Elia untuk berdoa. Bagi Jakarta tidak turun hujan. Wah, pasti Jakarta nggak banjir, saudara. Jakarta kan sering banjir. Malah terpaksa setelah 3,5 tahun kekeringan, nggak pernah turun hujan. Undang lagi Pak Ahok, Pak Elia, diundang lagi, suruh doa supaya hujan turun. Kalau nggak, waduh, kita susah air nih. Dia berdoa, bahkan cuaca dan hujan pun tunduk, saudaraku. Jangan hujan, jangan tidak hujan. Hujan turun. Manusia biasa, bukan dewa dia. Dia berdoa dan mujizat terjadi. Saudara rindu berdoa dan mujizat terjadi? Amin. Malam ini saudara yang punya persoalan, masalah, penyakit, saudara rindu pulang dapat mujizat dari Tuhan. Nah, ternyata Elia doa manusia biasa, mujizat terjadi, tapi ada beberapa persyaratan, ada 3. Ya, coba kita lihat ya. Yang pertama, syaratnya adalah orang yang berdoa haruslah orang benar. Orangnya loh. Orang yang berdoa haruslah orang benar. Perhatikan ayat 16. Saya ulangi sekali lagi, baca ya pelan-pelan ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Itu yang saya garis bawahi. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kita harus pastikan bahwa kita orang benar. Nah, sekarang saya mau tanya malam ini, siapa yang malam ini datang dalam doa malam, ibadah doa malam di tempat ini, di Betani hari Kamis malam ini, siapa di antara saudara orang benar? Angkat tangan. Orang benar. Kok dikit? Yang lain yang berasa kagak benar, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan malah. Siapa yang terserah yang khotbah? Nah, ini memang satu pergumulan, saudaraku. Tapi saya ingin supaya saudara yakin
bahwa sebetulnya kalau dalam mencari kebenaran, mencapai kebenaran yang Tuhan tuntut lewat kebenaran dan perbuatan kita pribadi, nggak ada seorang pun yang benar. Tapi Alkitab berkata, lewat darah Yesus yang mati di atas kayu salib, dosa kita diampuni, dan Alkitab berkata kita dibenarkan. Karena kita, saudara dan saya dibenarkan, maka malam ini berdasarkan ayat itu saya katakan bahwa saya dan saudara di mata Tuhan adalah orang benar. Siapa yang percaya dia orang benar karena darah Yesus, angkat tangan. Ini lumayan nih, lumayan. Sebab jujur kalau kita ngomong menurut kebenaran kita, nggak ada yang benar. Tapi lewat darah Yesus dosa kita diampuni, dan Alkitab berkata kita dibenarkan. Setuju? Istilah dibenarkan itu status hukumnya kita benar. Tapi pertanyaan saya, apakah kita sungguh-sungguh benar? Halo? Belum tahu. Saya harap saudaraku, kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Tambah lama bukan hanya statusnya benar karena dibenarkan, tambah lama kita benar-benar jadi orang benar. Nangkep nggak nih? Banyak benarnya soalnya. Kita sungguh-sungguh jadi orang benar. Kita juga tidak bisa berkata, saya bukan orang benar. Kenapa? Semalam saya bikin dosa, saya bohong. Kalau saudara kepleset melakukan satu dosa, itu tidak merubah status saudara. Kecuali saudara berkubang di dalam dosa. Tapi tidak ada seorang pun di sini yang berani berkata bahwa sebagai orang yang sudah dibenarkan, saya tidak akan pernah kepleset. Berani? Nggak ada yang berani. Jadi intinya, kepleset itu beda dengan berkubang dalam dosa. Saudara belum sempurna. Kita bisa kepleset, tapi kita bangkit dan bertobat. Dan saya mau katakan dalam posisi seperti itu, kita adalah orang-orang yang dibenarkan lewat darah Yesus. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab status ini penting. Kalau saudara ragu-ragu, sambil doa, apa Tuhan dengar ya, saya baru bikin dosa. Nah ini bikin doa saudara nggak mendatangkan mujizat. Karena Anda bimbang dengan status saudara. Jadi saya mau katakan, Anda harus memahami ini, bahwa kita belum sempurna. Kita bisa melakukan kesalahan. Selama kita mau bangkit dan tidak berkubang dalam dosa kita, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang dibenarkan lewat kuasa darah Yesus. Tapi kalau ada yang bermain-main dengan dosa, malam ini mari kita bertobat. Supaya kita diperhitungkan adalah orang-orang yang dibenarkan karena percaya pada kuasa darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mengapa status benar ini penting? Perhatikan 1 Petrus 3 ayat 12. Status benar penting. Ya, dikatakan 1 Petrus 3:12 berkata begini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi mata Tuhan sedang tertuju pada saudara. Yang yakin katakan amin. Kenapa mata Tuhan tertuju pada kita dan kita yakin? Sebab kita adalah orang-orang benar lewat darah Yesus. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi ini parah ini. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi saya yakin darah Yesus sedang mengalir di tempat ini. Karena kita yakin dan percaya pada Yesus. Kita orang yang benar, kita orang yang dibenarkan. Dan mata Tuhan tertuju kepada setiap saudara. Dan telinga Tuhan tertuju kepada doamu dan teriak meminta tolong. Dan malam ini engkau siap terima mujizat dari Tuhan. Nah, kalau kita adalah orang benar, diharapkan doa saudara pun malam ini benar. Ini masuk persyaratan nomor 1. Orangnya benar, doanya juga mesti benar. Coba lihat Yakobus 4 ayat 3. Sebab ada doa yang salah. Nah doa yang salah ini yang repot saudaraku, yang membuat doa kita nggak didengar. Yakobus 4 ayat 3 berkata begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Loh tadi suruh berdoa katanya, sekarang sudah berdoa tidak terima apa-apa. Ya ada sebab. Karena kamu, apa saudara? Salah berdoa. Jadi doa itu ada yang salah. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Jadi rupanya ada doa yang sebetulnya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu doa yang salah. Tidak boleh kita sebagai orang benar berdoa untuk hawa nafsu kita. Ada orang doa gini, Tuhan, itu orang sudah utang 3 tahun gak bayar sama saya. Tolong Tuhan, bubar doa malam biar dia ketabrak bajai Tuhan. Kira-kira gimana saudara kalau doa seperti itu? Ini sih bukan doa, itu lagi ngutukin orang saudaraku. Tuhan itu orang gendut tuh kurang ajar sama saya Tuhan. Hajar dia Tuhan biar bangkrut. Boleh gak doa gitu? Halo? Itu doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Atau ada ibu di sini yang hobi beli tas. Tuhan berkati saya Tuhan, kalau Tuhan berkati saya, tiap minggu saya ganti tas Tuhan. Minggu pertama Hermes, minggu kedua Prada, minggu ketiga Louis Vuitton, minggu keempat, terserah saudara lah. Ini kita berdoa hanya untuk apa saudara? Memuaskan hawa nafsu. Kita harus ganti, karena kita orang benar, doanya harus benar. Tuhan berkati saya Tuhan, kalau Tuhan berkati saya rindu jadi berkat untuk keluarga saya. Sebab keluarga saya ini banyak yang miskin, saya pengen bantu. Tuhan dengar gak saudara? Oh Tuhan dengar. Kalau saudara minta berkat supaya bisa bantu ponakan, paman, om, tante yang lagi miskin. Ya, sebab kadang-kadang kita nih hebat jadi pahlawan untuk orang Papua, Ambon. Ya, di mana-mana orang bencana kita nyumbang. Tapi ponakan mau mati, dioperasi kita nggak bantu. Saudara, ini repotnya begini. Kita jadi berkat untuk yang deket-deket dulu deh. Doa supaya Anda diberkati, supaya saudara bisa bantu saudara seiman. Saudara pasti didengar doanya. Tuhan berkati saya Tuhan, kalau Tuhan berkati saya pengen nyumbang Tuhan. Ini gereja Betani lagi banyak pembangunan, Tuhan berkati saya Tuhan. Saya mau bantu misi Tuhan, supaya orang-orang yang misi di ujung-ujung dunia ini saya bisa support. Wah Tuhan pasti dengar. Ya saudara, jadi kita harus jadi orang benar dan tentunya doa kita benar. Itu doa yang mendatangkan mujizat. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Syarat yang kedua yang kita bisa lihat dari ayat tadi, berdoa harus yakin atau percaya. Harus yakin. Coba kita baca lagi ayat 16 tadi. Ya, ditampilkan ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Itu pertama tadi, orangnya mesti benar dulu. Ya. Terus yang kedua, bila dengan yakin didoakan. Saya garis bawahi kata yakin di situ. Sangat besar kuasanya. Bukan hanya besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Jadi kalau orangnya benar, doanya dengan yakin, percaya, iman, sangat besar kuasanya. Banyak orang berpikir bahwa doa yang hebat itu doa yang menangis. Kalau dia nangis, oh Tuhan sembuhkan saya Tuhan, saya punya penyakit kanker Tuhan, sembuhkan saya. Wah kalau dia nangis, Tuhan dengar. Bukan itu saudara. Ada banyak orang doa nangis, begitu amin. Bilangnya apa? Saya gak yakin tuh Tuhan bisa sembuhkan kanker saya. Gila gak? Udah doa sejam nangis, air mata seember. Dia keluar dari gereja, saya gak yakin tuh Tuhan bisa sembuhkan penyakit saya. Dalam hati, ngapain lu doa? Orang Jakarta bilang kan, ngapain lu doa kalau lu gak percaya? Iman itu saudaraku mendatangkan mujizat. Karena iman, percaya pada Tuhan yang sanggup menolong kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Abraham itu banyak-banyak kelemahannya, tapi Alkitab bilang apa? Abraham diperhitungkan orang benar, karena apa? Karena imannya. Karena iman Abraham, dia diperhitungkan orang benar. Without faith, impossible to please God. Itu kitab Ibrani bilang gitu. Tanpa iman, mustahil berkenan pada Allah. Yang berkenan pada Allah itu bukan karena kita nangisnya, bukan. Tapi Alkitab berkata, tanpa iman, mustahil berkenan pada Allah. Iman itu membuat kita berkenan. Iman itu yang menggerakkan hati Tuhan. Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya seorang pendoa. Saya dari lahir besar dalam keluarga yang sederhana. Kadang-kadang mau makan apa, kita nggak punya duit, saudaraku. Mami saya kalau doa itu lama, 2 jam gitu. Habis doa, saya masih kecil waktu itu. Mami saya bilang, ayo kita tunggu di depan, Tuhan akan kirim bantuan. Saya bilang, kok Mami tahu sih?
Tadi mami doa, Tuhan bilang suruh tunggu di depan, Tuhan kirim berkat. Kita ke orang bego berdua, mami saya sama saya kecil nunggu. Di depan itu udah laut, suruh tambak-tambak gitu, sepi di depan rumah kami dulu. Tapi tiba-tiba yang ditunggu datang. Ada orang bilang, saya waktu doa, kok lihat wajahnya ayah saya, suruh datang kasih berkat. Itu aneh. Makanya waktu saya ke Jakarta sekolah teologi ya saudaraku ya. Nggak punya kenalan, nggak punya keluarga. Nggak ada yang sponsor. Waktu saya sekolah di Jakarta. Saya masuk asrama, satu kamar kecil itu 23 orang. 23 orang ini dari berbagai suku dan bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Saudara bisa tahu baunya, itu nano-nano saudara. Itu 23 orang satu kamar. Saya itu kalau pelayanan, jam 7 malam khotbah, jam 4 harus jalan. Karena ganti bus beberapa kali Jakarta. Sampai namanya mikrolet, nomor bis berapa, kemana, apal saya. Tapi karena saya gelantongan berjam-jam, badan basah kuyup, bau rokok. Karena di dalam waktu itu zaman saya orang rokok sembarangan. Belum khotbah aja udah lemes, udah berjam-jam gelantongan saudaraku. Jadi sambil saya doa pelan-pelan, karena sebelah kiri kanan itu manusia semua. Tuhan, saya berdoa, beri saya mobil Tuhan, kasih saya mobil, mereknya terserah. Yang penting ada atap Tuhan, gak kehujanan. Digas maju, direm berhenti Tuhan. Itu saya udah doa pelan, sebelah saya dengar. Begitu amin, itu satu kamar ketawa semua. Dan mereka teriak, Yosia mau beli mobil, katanya. Mana bisa lu beli mobil, katanya. Karena nama saya sering diumumkan, sering terlambat bayar uang kuliah saudara. Bayar kuliah aja telat terus, gimana mau beli mobil? Paling lu beli pentilnya, wah menghina banget saudaraku. Lu paling beli pentilnya katanya. Tapi saya berdoa, saya belajar percaya, saya baca bukunya Coyonggi yang dia minta mobil tapi mobilnya nggak ada, dia bilang ada. Jadi kalau orang tanya saya bergaya kayak Coyonggi, mana mobil itu di depan? Orang cari mana? Tuh di depan. Nggak ada, memang kagak ada mobilnya. Tapi Coyonggi bilang, kamu tidak bisa melihat yang saya lihat katanya. Saya bisa melihat, kamu nggak bisa lihat. Wah. Tapi satu hari karena saya doa dan saya percaya, mengharap seperti ibu saya mengajar. Kamu kalau doa mesti percaya, kalau kamu doa nggak percaya nggak usah doa, buang-buang waktu. Satu hari bubar khotbah saudaraku. Saya khotbah di showroom, saya masih ingat. Dan sejak saya minta mobil, tiap kali saya deket mobil, deket-deket showroom gitu ya, hati saya bergetar saudaraku. Nah bubar khotbah, itu pengurusnya bilang, Pak jangan pulang. Mereka rupanya berunding. Mereka keluar bilang, ini Pak mobilnya suka nggak nih? Oh bagus, mobil bagus. Bawa pulang aja Pak. Saya bilang maksudnya bawa pulang gimana? Instruksinya tidak jelas saudaraku. Bawa pulang gimana? Iya bawa pulang aja. Iya gimana dong penyelesaiannya? Iya kita udah berunding, kita yang beresin gitu dong. Jadi saya bawa pulangnya kan tenang kan saudara. Ya udah silakan bawa pulang. Saya juga masih bengong. Udah dijelasin, udah mantap, masih bengong. Pak silakan bawa pulang. Saya bingungnya karena apa saudaraku? Mereka nggak tahu, saya nggak bisa nyetir. Nggak pernah punya mobil sampai setua itu. Saya waktu itu waktu dapat mobil hampir lulus kuliah, sekolah teologi, dan saya belum pernah bisa nyetir. Gimana ya? Saya tiba-tiba keinget, sebelah kamar saya itu ada yang bisa nyetir. Saya telepon, mudah-mudahan dia nggak kuliah, bener nggak kuliah saudaraku. Saya bilang, datang ke jalan ini nomor sekian. Emang ada buruan deh, sebelum orangnya berubah pikiran, saya bilang gitu saudaraku. Ada orang datang dan itu mobil dibawa keluar dari showroom. Saya parkir paling depan di STT di Petamburan itu. Orang-orang pada tanya, ini mobil bagus, mobilnya siapa? Mobil Yosia. Yosia itu siapa? Dosen baru katanya. Bukan, itu yang mahasiswa yang sering telat bayar uang kuliah katanya. Kok mobilnya bisa sebagus ini? Wah gempar saudaraku. Termasuk orang yang pernah menghina. Lu paling beli pentilnya saya aja. Bilang, memang gua beli pentilnya sama bannya sama mobilnya. Saya bilang gitu saudaraku. Dan Tuhan kasih saudaraku. Kalau kita doa, kita nggak percaya. Tuhan itu sedih, kenapa? Dia nggak dipercaya bahwa dia sanggup menolong saudara. Dan doa tanpa iman tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi waktu kita berdoa dengan iman, mujizat terjadi. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum masuk ke sini sama Pak Yunus. Saya cerita ini Natal kemarin saya dapat mujizat.
Karena gedung yang saya beli, Tuhan kasih satu tempat di mall yang baru, saudaraku. Jadi kita ada di beberapa mall di Jakarta. Ini mall tuh di pantai, jadi orang bisa langsung lihat ke laut. Kalau saudara ke Jakarta ada mall namanya Baywalk Mall, itu di Pluit. Itu nilainya ratusan miliar, saudaraku. Itu besarnya hampir 5.000 meter, kapasitas 4.000 orang. Tapi secara mujizat, gereja bisa beli. Ini kita memang bayarnya termin. Tapi setiap bulan itu kayak mepet tapi kita bisa bayar. Saya renovnya aja pasang LED, sound system itu 30 miliar. Dan itu pun dananya tidak siap. Dalam kurun waktu 3 bulan, Oktober saya mulai, Desember jadi. Saya bikin ibadah Natal. Kapasitas 4.000. Jemaat-jemaat yang di mall-mall yang lain di Jakarta itu kalau orang-orang berduit dikit, di atas tanggal 15 Desember itu orang pada pergi. Berlibur. Dan mereka sudah bikin acara lah di gerejanya di masing-masing karena kami ada di beberapa tempat. Jadi bikin di Baywalk Mall itu kita nggak berharap banyak, kita bikin 3 kali. Paling ya berapalah. Saya waktu masuk gedung itu orang ketawa senyum, saya tuh nangis, saudara. Ini gedung bisa jadi ya. Dan bisa ada. Yang nilainya tuh buat saya fantastis. Tapi bisa ada. Waktu kita mau tanda tangan, beberapa pengurus bilang, jangan Pak, nggak ada duitnya. Orang bukan dorong malah tahan saya, saudaraku. Jangan Pak, nggak ada duitnya. Tapi hari itu mereka bilang, wah Tuhan tuh luar biasa ya. Mereka Tuhan luar biasa, saya yang nangis, saudaraku. Kok bisa jadi juga gitu. Dan 3 ibadah, saudaraku, yang kita pikir nggak banyak orang datang. Itu tanggal 24 malam Natal, 24 Desember. Itu ribuan orang pulang. Itu kapasitas gedungnya 4.000, tanggal 24 malam. Itu 4.000 full pack. Ratusan orang berdiri. Dan yang lain tuh pulang, gak dapat tempat. Orang-orang sampai bilang, itu sekeliling mall itu macet total dan orang parkir sulit. Ini gereja apa nih baru bikin heboh, saudara. Di tempat itu. Tanggal 25 Desembernya, itu 2 kali ibadah. Jam 10:30 pagi dan jam 2 siang. Saya pikir 24 malam paling rame lah. 25-nya kejadian sama kayak 24 malamnya. 4.000 orang dan banyak yang berdiri dan banyak yang pulang. Wow, ini luar biasa. Yang terakhir jam 2 siang, jam 2 saudara. Itu jam orang kalau tanggal 25 Desember siapa sih mau kebaktian jam 2? Orang kumpul sama keluarga. Sekali lagi sampai tempat-tempat choirnya nggak bisa turun. Karena kursi choir itu full didudukin semua dan orang-orang full penuh. Dan yang dahsyatnya semua diberkati. Semua kue di bawah habis kita borong. Kenapa? Kuenya nggak cukup. Semua restoran-restoran pada ngantri, waiting list. Dan semua orang diberkati. Sampai saya kalau jalan, Pak sering-sering bikin acara Pak ya. Emang Natal tiap hari saudaraku. Supaya kita siapkan Pak bahan mentahnya. Supaya jangan sampai kehabisan. Karena makanan habis, roti semua habis. Kita tungguin, kita ambil semua. Tetap ribuan orang pulang gak dapat kue, saudara. Nah, saya menceritakan ini. Saya ingin supaya saudara tahu bahwa Tuhan kalau bekerja itu melampaui apa yang kita bayangkan. Melampaui kekuatan kita. Banyak orang mungkin berpikir, wah itu gereja kaya, duitnya banyak. Orang gak tahu, tiap kali mau bayar. Ini jantung saya mau copot, saudaraku. Nggak ada duitnya. Tapi Tuhan tidak pernah permalukan. Setiap tanggal waktunya bayar, ada. Selalu ada. Karena waktu kita percaya, mujizat terjadi. Haleluya. Jangan berpikir menurut apa yang kau bisa lakukan. Karena Allah sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang saudara bisa bayangkan dan pikirkan. Saudara mungkin punya proyek, punya kerjaan, punya bisnis yang serasanya nggak tahu mesti gimana. Nomor 1 minta petunjuk Tuhan. Minta kekuatan, doa itu kekuatan gitu. Yang ketiga, mujizat terjadi. Kalau engkau berdoa dengan iman, engkau orang benar. Dengan iman, sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, syaratnya, berdoa harus sungguh-sungguh. Ayat 17 perhatikan. Ayat 17 berkata begini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Elia orang benar, berdoa dengan iman, dan dia dikatakan berdoa dengan apa saudara? Sungguh-sungguh. Apa Pak maksudnya sungguh-sungguh? Apa teriak-teriak? Apakah nangis? Itu boleh-boleh saja. Tapi berdoa sungguh-sungguh itu artinya apa? Sungguh-sungguh itu artinya saudaraku, saudara konsisten terus berdoa, tidak berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi. Ada orang bilang doa sungguh-sungguh, tapi lupa, sering lupa. Kalau memang penting buat saudara, kasus itu, problem itu, Senin saudara ingat dong. Selasa ingat dan doa terus, Rebo ingat. Ada orang doanya on off. Senin ingat doa, Selasa lupa, Rebo ingat doa. Anda tidak serius. Saudara tidak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu konsisten terus berdoa. Saya mendorong kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, jangan berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi. Kita kadang-kadang 3 bulan doa gak ada perubahan, kita pikir Tuhan tidur, Tuhan gak dengar doa kita. Tapi kalau Anda serius dengan masalah saudara, Anda akan terus berdoa sampai kuasa Tuhan dinyatakan. Jangan berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi. Ada singkatan yang sering orang pakai, push. Apa itu push? Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai sakitmu disembuhkan. Berdoa sampai apa yang kau rindukan, engkau terima dalam hidup saudara. Berdoa sampai kasus saudara, problem saudara, permasalahan saudara, jalan keluar Tuhan berikan. Dan jangan berhenti. Karena Allah mau melihat ketekunan saudara. Tuhan sedang lihat, sekarang Tuhan sedang lihat. Apa Anda sungguh-sungguh meminta itu? Kalau Anda sungguh-sungguh, Anda tidak akan berhenti berdoa sampai kuasa Tuhan terjadi. Dan malam ini, ketika kita orang benar, berdoa dengan yakin, sungguh-sungguh bertekun dalam doa, saya percaya doa kita mendatangkan mujizat. Kita akan pulang dengan mujizat dari Tuhan. Pemain musik bisa siapkan diri, kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin worship leader, singers bisa pilih lagu dari lagu-lagu yang tadi dinyanyikan. Semua lagu-lagunya luar biasa tentang iman, ya, lagu tentang bahwa Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar. Ya, worship leader bisa naikkan satu pujian, pilih satu pujian yang tadi sudah kita nyanyikan, ya, dan kita nyanyi sama-sama. Saya ingin sebelum kita pulang, sambil kita nyanyi 1-2 lagu nanti, kita doa sungguh-sungguh. Percaya bahwa kita orang benar. Siapa yang orang benar sih? Lambaikan tangan saudara. Amin. Doa itu bukan soal nangisnya, tapi iman, percaya. Yang saudara minta Tuhan akan berikan. Dan janji, saya akan terus berdoa. Berapa banyak orang mau berjanji, saya akan terus berdoa sampai mujizat terjadi. Lambaikan tangan saudara. Ini artinya doa sungguh-sungguh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini. Kekuatanku bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban. Tak pernah mencobai lebih dari kekuatanmu. Haleluya. Siapkan hati, buka hati untuk mulai berdoa. Karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Mari angkat tangan saudara yang percaya. Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi Tuhan, aku percaya haleluya, bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi Tuhan, aku percaya. Berapa
Berapa banyak di antara saudara yang hari ini datang, saudara membawa beban dalam hidup saudara, pergumulan, masalah, penyakit. Di tempat engkau berdiri, angkat tangan saudara. Siapa yang percaya kebaikan Tuhan, bahwa Allah rindu menolong saudara, Allah rindu membuka jalan bagi saudara, Tuhan rindu menyembuhkan penyakit saudara, dan Tuhan rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Ingat, lewat darah Yesus kita orang benar. Oh Tuhan, biar darah-Mu membenarkan kami. Berdoa dengan iman, berdoa dengan percaya, Dia sanggup. Berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kuasa Tuhan terjadi. Kalau itu doa saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Angkat tanganmu, mulai menyembah Tuhan, mulai berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Jesus, haleluya. Terima anugerahnya, terima mujizatnya, terima kebaikan Tuhan, terima kesembuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Terima lawatan Tuhan malam ini, terima kebaikannya, terima pertolongannya, terima mujizatnya. Turun dan menjamah saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Aku percaya bahwa Allahku selalu bekerja bagiku, bukan ramahlah kebaikan bagiku yang mengasihi. Aku percaya bahwa Allahku selalu bekerja bagiku, bukan ramahlah yang mengasihi. Yang mengasihi, yang mengasihi Sungguh kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih, inilah iman kami kepadamu. Kami percaya apa yang menjadi setiap doa kami Tuhan, Engkau mendengar. Bahkan Engkau sudah siapkan jawaban yang terbaik buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kesehatannya, Kau juga berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kini tiba waktunya buat setiap kami untuk menabur. Kami akan memberikan persembahan kami. Inilah respon kami kepadamu Tuhan, sebab kami sangat mengasihi Engkau. Kami berikan persembahan kami ini yang terbaik untuk Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sambil kita memberikan persembahan, kita bisa menyaksikan tayangan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia minggu ini. Jemaat terkasih, untuk lebih menyiapkan diri mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi sampai selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar.
Dengan kesatuan hati di FA, Anda pun dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi Jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan kunjungan, kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, dapat menghubungi koordinator dan diaken setempat, serta mengisi formulir yang disediakan. Atau telepon di 593 6880 setiap hari jam 8 pagi hingga 10 malam. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya bahwa Allahku selalu bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihi Tuhan. Aku percaya selalu bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bapa takaya ranamangku mama sikapa takaya lama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati.